Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan T-cell mediated immunity. Kelompok kami beranggotakan saya, Andrea Iden Maitimo, bersama dengan rekan-rekan saya, Wafina Nisa Ulhusna, Nurul Hikmah Adib, Syafa Kaulan Syadida, dan Halimah Mardiah Zahra. Kami akan memaparkan beberapa outline, yaitu pertama, pengertian dan fungsi T-cell, kemudian mekanisme T-cell helper, dilanjutkan dengan mekanisme T-cell cytotoxic. Next. Pertama ialah pengertian dan fungsi umum T-cell. T-cell merupakan sel imun yang tumbuh di kelenjar timus sebagai pengatur respon imun adaptif, di mana T-cell memiliki reseptor atau TCR pada permukaan sel berupa kompleks protein heterodimer yang bertanggung jawab untuk mengenali fragmen antigenik dan melawan antigen spesifik. T-sel berasal dari sel induk sumsum tulang sebagai sel prekursor, di mana T-sel berada pada kelenjar timus dan dapat berdiferensiasi menjadi T helper dan T killer. Sel T berdiferensiasi meninggalkan timus dan masuk ke sistem limfatik untuk mencari antigen pada permukaan sel penyaji antigen, di mana T-sel aktif ketika bertemu dengan antigen spesifik dan merangsang produksi antibodi dan apoptosis sel. Next. Selanjutnya ialah pengertian dan fungsi terkait dengan T-cell helper. T-cell helper bisa juga disebut sebagai TCD4 positif. T-cell helper merupakan central role adaptive immune system karena T-cell helper aktif dapat mengatur dan memperkuat respon kekebalan tubuh dengan merangsang aktivasi sel B untuk memproduksi antibodi dan sel T sitotoksik, di mana T helper ini dapat mensekresikan interleukin 2 atau IL-2 untuk induksi proliferasi atau pembelahan sel, baik untuk dirinya sendiri maupun sel lain atau sel B, di mana T helper juga dapat mengaktifasi makrofag dan mengaktifasi fagosit untuk menghancurkan mikroba yang telah difagositosis oleh fagosit ke dalam vesikel intraseluler. Dan respon imunnya spesifik terhadap patogen seperti bakteri, virus, dan jamur. Next adalah T-cell sitotoksik atau bisa juga disebut dengan T-cell killer, di mana bisa disebut juga dengan TCD8 positif yang berperan dalam menghilangkan sumber infeksi dengan cara melisiskan berbagai jenis sel inang yang terinfeksi mikroba infeksius di dalam sitoplasma. Berasal dari bone marrow dan mengalami maturasi dalam timus. T-killer dapat membunuh sel-sel yang terinfeksi dengan merilis zat-zat sitotoksik yang merusak membran sel target. Secara umum berfungsi untuk melawan bakteri yang hidup intraseluler seperti virus, jamur, parasit, dan tumor. Next adalah perbedaan antara T helper dan T killer, di mana aspek pertama ialah terkait dengan pengenalan antigen, di mana T helper ini mengenali antigen yang disajikan oleh sel dendritik atau sel makrofag melalui reseptor TCR dan MHC2, sedangkan T killer ini mengenali antigen yang disajikan oleh sel target yang terinfeksi melalui reseptor TCR dan MHC kelas 1. Selanjutnya adalah aspek efektor molekul, di mana T helper ini dapat merangsang antibodi dari sel B dan juga aktivitas sel dari efektor lain seperti melepas sitokin atau IL-2 tadi. Kemudian ada T killer yang dapat membunuh sel target dengan cara merilis sitokin dan enzim perusak membran sel. Dan aspek terakhir adalah pengaturan respon kekebalan tubuh, di mana T helper ini mengarahkan respon kekebalan tubuh ke arah patogen. Dan T killer membersihkan tubuh dari sel yang terinfeksi virus dan sel kanker. Berikutnya merupakan mekanisme dari T-cell helper sendiri. Tahapan yang pertama terjadi fagositosis, di mana antigen ekstraseluler atau eksogen dari luar sel ini. Dalam hal ini, antigen ini akan ditelan ke dalam sel baik melalui endositosis maupun fagositosis oleh sel fagositik yang menyajikan peptida yang berasal dari patogen terinternalisasi. Jalurnya dimulai ketika antigen ekstraseluler ini layaknya bakteri ekstraseluler diinternalisasi oleh ATC. Next.
Selanjutnya, IPC sendiri ini merupakan antigen presenting cell, di mana memiliki peran sebagai sel penyaji menginternalisasi patogen, di mana sel tersebut menginternalisasikan ke dalam vesikel intraseluler yang dikenal sebagai endosom. Next. Kemudian pada langkah berikutnya sendiri, endosom ini akan menyatu dengan lisosom, membentuk endolisosom. Di dalam endolisosom ini, patogen yang terinternalisasi dicerna oleh enzim lisosom proteolitik menjadi fragmen peptida yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, molekul MHC kelas 2 akan disintesis dan dirakit dalam retikulum endoplasma kasar. Di sini rantai alfa dan beta dari molekul tersebut berasosiasi dengan rantai protein ketiga. Rantai invarian sendiri berikatan dengan alur molekul MHC kelas 2, di mana pengikatan ini menghentikan self peptide dalam retikulum endoplasma kasar agar tidak berikatan dengan molekul MHC kompleks. Next. Kemudian rantai invarian MHC kelas 2 ini diangkut dari retikulum endoplasma kasar menuju aparatus Golgi. Next. Kemudian akan diangkut menuju vesikel lain. Next. Berikutnya, rantai invarian tetap terikat pada alur pengikatan oleh molekul MHC2. Ini dikenal sebagai klip. Klip sendiri memiliki Next. Pada langkah berikutnya, vesikel yang mengandung molekul MHC2 terikat pada klip menyatu dengan vesikel yang mengandung fragmen peptida dari antigen yang telah terinternalisasi. Nah, fragmen peptida menggantikan klip dan berikatan dengan alur pengikatan peptida, di mana peptida ini memiliki panjang sekitar 11 hingga 15 asam amino. Next. Kompleks MHC peptida yang baru terbentuk kemudian diangkut ke permukaan sel. Next. Begitu berada di permukaan sel, mereka dipresentasikan ke sel T helper. Next. Sel T ini kemudian mengenali peptida yang ditampilkan oleh MHC2 oleh reseptor sel T helper atau TCR. Next. Reseptor lain dikenal sebagai CD4 berikatan dengan domain beta 2 dari molekul MHC melibatkan MHC molekul kelas 2, maka mekanisme ini juga dikenal sebagai jalur presentasi antigen MHC2. Sel kemudian akan terdiferensiasi dan terproliferasi. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme T-sel sitotoksik. Sebuah sel oleh virus, asam nukleat dari virus tersebut akan membentuk protein di sitosol dari sel. Protein virus disintesis. Protein ini diambil dan dicerna dalam struktur berbentuk tongkat yang dikenal sebagai proteosom. Nah, proteosom sendiri memiliki aktivitas proteolitik sehingga mampu mendegradasi protein sitosol menjadi fragmen peptida. Fragmen peptida terdiri dari 8 hingga 15 asam amino. Next. Nah, kemudian fragmen peptida ini diangkut menuju RE kasar melalui transporter yang disebut TAP atau Transporter Associated with Antigen Processing. Nah, TAP sendiri ini terdiri dari dua subunit, yaitu TAP1 dan TAP2. Next. Peptida yang masuk melalui RE kasar akan bertemu dengan MHC1. Next. Peptida tersebut akan berikatan dengan MHC1 menjadi kompleks MHC1 dengan peptida. Next. Selanjutnya, MHC1 peptide kompleks telah berikatan antara MHC1 dengan peptide fragments akan dipresentasikan ke membran sel pertama melalui Golgi apparatus. Nah, dari Golgi apparatus,
MHC1 peptide kompleks akan dipresentasikan ke membran sel dengan menggunakan secretory vesicle. Sel T yang memiliki reseptor ini akan mengenali peptida yang dipresentasikan oleh molekul MHC1. Sel T di sini adalah sel T CD8 atau sel T sitotoksik. Selanjutnya, aktivasi dari sel T CD8 ini terdiri dari dua persinyalan, yaitu sinyal pertama adalah pengenalan dan pengikatan oleh TCR dan koreseptor CD8. Jadi TCR di sini akan berikatan dengan antigen yang dipresentasikan oleh MHC1 dan koreseptor CD8 akan berikatan dengan molekul MHC1. Kemudian sinyal keduanya adalah kostimulasi B7 dengan CD28. Ini mekanisme yang sama ketika TCR berikatan dengan antigen yang dipresentasikan oleh MHC1. Lalu di sini CD8 koreseptor yang berikatan dengan MHC1. Kemudian sel T di sini akan mengalami aktivasi dan diferensiasi. Setelah sel T tadi diaktifasi, maka sel T akan mengalami proliferasi dan diferensiasi. Proliferasi adalah perbanyakan sel, kemudian diferensiasi dia akan terdiferensiasi menjadi dua jenis, yaitu CD8 effector T cells dan CD8 memory T cells. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.